Apa akibat daripada ketiga penyakit ini? Jadi hepatitis B dan hepatitis C akan membuat organ hati mengalami suatu penyakit yang disebut dengan kanker hati atau hepatoma. Jelas sudah namanya hepatoma, kanker hati fatal. Hepatitis B, hepatitis C juga akan menyebabkan sirosis hati. Hatinya akan terjadi jaringan parut, mengeras, padat, terjadi fibrosis, dan akhirnya gagal hati. Fatal. Tidak akan bisa ditolong kalau sudah jadi sirosis. Hanya bisa dicegah perkembangannya. Tapi disembuhkan sangat sulit. Sel hati yang sudah rusak sulit diperbaiki. Tapi kalau kerusakannya mungkin persentasenya kecil, kita bisa cut. Kita bisa stop kerusakannya lebih lanjut dengan manajemen yang benar untuk penyakit ini. Bila diketahui lebih awal. Nah, bagaimana dengan HIV? HIV akan menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Akan muncul kumpulan-kumpulan gejala penyakit akibat dari menurunnya kekebalan tubuh seseorang. Tubuhnya rentan sekali diserang oleh penyakit infeksi, kanker, jamur, dan lain sebagainya, bahkan susah dipulihkan karena memang daya tahan tubuhnya lemah. Itu biasanya beberapa tahun setelah terinfeksi. Bisa 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Sebelum itu dia menularkan terus menularkan. Kalau dia berhubungan kepada orang, terus menularkan bisa. Apalagi berhubungan intim dengan banyak orang. Sangat berbahaya. Dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100. Cepat menyebar HIV di dunia. Itu bahaya penyakit ini. Makanya kita tidak boleh sembarangan. Ya, kita tidak boleh sembarangan. Sekarang yang terakhir saya akan jelaskan apa yang Anda harus periksa. Ya, tes wajib yang Anda harus lakukan yang pertama HIV untuk mengetahui virus HIV. Yang kedua kita periksa untuk hepatitis C yaitu HCV RNA. Jadi HCV RNA ini suatu pemeriksaan lab untuk mengetahui ada tidaknya kuman hepatitis C virus di dalam tubuh kita. Tentu ada dua metode, ada kuantitatif, ada kualitatif. Hanya mengetahui ada tidaknya, dan yang kedua bisa mengetahui jumlah kumannya. Nah, sekarang yang ketiga. Untuk hepatitis B, yang diperiksa adalah HBsAg. HBsAg. Hepatitis B surface antigen. Nah, bila antigen permukaan hepatitis B virus ini ada di dalam tubuh, maka sudah pasti di dalam tubuhnya ada virus hepatitis B dan menularkan kepada orang lain. Walaupun positif ketiganya ini orangnya kelihatan segar bugar, sehat. Jangan terkecoh sekarang dengan kebugaran seseorang, dengan kecantikan dan ketampanan seseorang, dengan kekayaan seorang, orangnya berada, orangnya baik-baik, tidak bisa jadikan pedoman. Kalau kita tidak periksa, mungkin dia tidak sadari dirinya ada salah satu daripada ini. Karena dia tidak ngecek dirinya walaupun dia punya uang. Dia tidak lakukan. Mungkin dia tidak tahu. Nah, sekarang lakukanlah. Setelah mendengar penjelasan dari saya. Apalagi yang punya uang, tidak usah banyak pikir, lakukanlah. Untuk tes HIV, ada namanya VCT. VCT, Voluntary Counseling and Testing. Jadi pemeriksaan HIV itu menggunakan konsep ini. Dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan lewat konseling. Ada pemahaman, ada penjelasan. Nah, baru dilakukan tes. Makanya tes HIV terkenal namanya VCT. Ada pemberlakuan yang khusus untuk penyakit ini. Sahabatku, jadi materi lebih banyak memberikan penjelasan kepada Anda tentang ketiga virus ini.
dan ingin memotivasi Anda secara maksimal untuk melakukan tes lab untuk ketiga virus ini. Ada tidaknya di dalam tubuh Anda. Itu misi saya kali ini. Dan dasar daripada motivasi saya adalah ketiga virus ini berbahaya. Satu. Yang kedua, ketiga virus ini ada secara kronis di dalam tubuh seseorang, di mana orang tersebut masih nampak kelihatan segar bugar dan sehat. Namun kalau dibiarkan, virus ini secara perlahan-lahan akan merusak. Kalau hepatitis B, hepatitis C merusak hati Anda, sehingga terjadi sirosis dan kanker hati yang sangat fatal, tidak bisa disembuhkan lagi. Kalau HIV akan menjadi AIDS, akan masuk semua penyakit ke tubuh seseorang, kanker masuk, infeksi, bakteri, virus masuk, yang lain, jamur masuk, dan sulit disembuhkan. Fatal. Itu dasarnya. Jadi dasarnya yang utama, kuman ini ada di dalam tubuh seseorang, orang itu nampaknya segar bugar dan sehat, sehingga yang bersangkutan lelai, tidak terpikirkan itu ada. Dan akhirnya, setelah beberapa tahun akan menjadi bom waktu. Dan ini bisa dicegah bom waktu tersebut dengan cara memeriksa keberadaan daripada virus-virus tadi ada tidaknya di dalam tubuh Anda. Nah, sekarang Anda periksa saja ke lab, tidak usah minta pengantar dokter. Begitu Anda dengar penjelasan saya ini, yang punya biaya sesegera mungkin datang ke lab. Banyak lab besar, lab kecil. Silakan yang bisa melakukan pemeriksaan itu. Tidak usah pengantar dokter. Orang sudah canggih sekarang, sudah dianggap masyarakat sudah cerdas, bisa diminta sendiri, jelaskan di lab tersebut. Saya kepingin memeriksakan diri saya, ada tidaknya di tubuh saya virus hepatitis C, virus hepatitis B, dan virus HIV. Ngomong begitu. Nah, setelah itu, bila non-reaktif atau negatif, sudah Anda tenang. Boleh Anda konfirmasi dengan petugas lab. Apa artinya ini? Biar Anda tenang, tidak ketemu dokter. Ya, non-reaktif itu artinya negatif. Non-reaktif, negatif. Tidak ada kuman di dalam tubuh kita. Reaktif, nah itu positif. Disinilah Anda harus pergi konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Untuk hepatitis C dan hepatitis B, Anda pergi ke dokter spesialis dalam sub gastroenterohepatologi. Bagi yang positif HIV, silakan Anda datang konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam mana saja. Ya. Dan saya informasikan, hepatitis C bisa disembuhkan sempurna. Untuk HIV, dikasih antivirus bila positif, sehingga virusnya terdiam. Ya, terdiam virusnya tanpa gerakan. Sehingga tidak akan menjadi AIDS. Tapi minum obat seumur hidup. Namun hepatitis B ini ada perkecualian. Ada penanganan khusus. Saya akan bahas nanti di materi selanjutnya. Apa yang Anda lakukan bila Anda reaktif, carrier, atau menderita penyakit virus hepatitis B kronis. Akan saya sampaikan di materi berikutnya. Tapi tetap Anda saya sarankan, Anda harus ketemu konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterohepatologi. Nanti Anda samakan dengan materi saya. Hepatitis B ini lain, tidak dikasih antivirus langsung untuk menahan. Itu yang saya tahu, manajemen hepatitis B saat ini. Semoga ada manajemen yang lebih baik, yang bisa segera memberikan antivirus mungkin. Saya tidak banyak komentar itu, karena ada ahlinya. Tapi saya punya bukti bahwa antivirus itu luar biasa. Saya punya pasien, di mana kuman hepatitis B-nya tinggi di dalam darah, setelah dikasih antivirus berapa bulan, langsung tidak terdeteksi virus hepatitis B-nya di dalam darah. Itu artinya apa? Obat antivirusnya bekerja dengan baik,
sehingga tidak akan merusak lebih lanjut lagi. Apalagi hepatitis C, langsung negatif, langsung sembuh. Ya, virus yang ada di dalam tubuh pasien. Kalau HIV, masih penyakit hanya dilemahkan, dibikin pasif, dibikin diem, tidak dinolkan. Belum bisa dinolkan. Semoga bisa dinolkan. Sehingga tidak perlu minum obat seumur hidup. Sahabat Nesia dan sahabat di luar Nesia yang saya hormati, terima kasih Anda telah menyimak video yang ke-7 saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Sehingga kita tetap akan bersahabat. Masih banyak ilmu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bersahabatlah dengan channel saya ini, Dokterku dari Bali. Semoga sahabatku bisa memeriksakan diri untuk mengetahui ketiga virus berbahaya ini ada tidaknya di dalam tubuh sahabatku. Bila tidak, saya doakan semoga sahabatku bebas dari ketiga virus berbahaya ini. Salam sehat dari Bali.